Hanya satu kata, fantastis pergerakan gold setelah mengalami keterpurukan. Kurang lebih sempat menyentuh area 1693.60 tapi berhasil rebound dan hampir saja menyentuh area high yang sempat diciptakan sejak pagi hari. Kurang lebih 1715.80 tapi rebound hanya terhenti di 1715.20. Dan kali ini kita sudah melihat area kenaikan kembali terjadi meskipun pagi tadi sempat mengalami tergelincir terlebih dahulu 1705. Ini artinya apa? Artinya area yang sempat kita sebutkan di beberapa hari terakhir kembali terulang, lalu kemudian kembali tercipta. So, ini adalah peluang yang Anda bisa manfaatkan. Setiap penurunan itu adalah kesempatan dan peluang yang tercipta untuk Anda semua. So, kalau kita lihat dari secara fundamental, saya mengkategorikan fundamental jangka panjang atau setidaknya medium term, lalu kemudian ada fundamental yang sesaat. Fundamental yang jangka panjang, kita sudah paham bahwa Powell sempat memberikan jaminan bahwa monetary easing masih tetap akan berjalan untuk di kemudian hari sampai setidaknya keadaan ekonomi kembali pulih. Hal tersebut juga disampaikan oleh Fed Bullard, di mana presiden dari St. Louis tersebut mengatakan bahwa dia tidak melihat Fed akan menaikkan suku bunga setidaknya untuk kategori medium term. Jadi kemungkinan hal itu tersebut juga akan menjadi pondasi yang sangat baik untuk kategori medium term. So, tunggu apa lagi? Anda tinggal manfaatkan. Tapi untuk hari ini kita akan lihat potensinya dia sudah mengalami kenaikan sampai 1718. Ini berada dalam area-area atau teritori krusial, di mana area PR kita sekarang ada di area 1720 ataupun 1721. Selama dia tidak berhasil kembali bangkit di atas 1720, maka kemungkinan potensi penurunan masih tetap akan terjadi. Tapi juga area support di area-area yang masih relatif sama dengan sebelumnya. Kita cek terlebih dahulu keadaan grafik, apakah ini peluang yang masih bisa dapatkan karena muncul dengan Dragonfly Doji. Saya rasa harusnya hari ini kita memiliki peluang untuk mengalami rebound. Tapi semua bisa saja berubah. Jika data GDP nanti malam dirilis justru lebih baik dari perkiraan. Dan rumor berikutnya adalah ketegangan AS dan Cina yang menjadi sorotan, lalu kemudian juga akibat konflik yang ada di Hong Kong. Undang-undang keamanan nasional baru yang akan disahkan atau diperkirakan akan disahkan oleh China untuk hari ini membuat Sekretari Negara AS Pompeo mengatakan pada Kongres AS bahwa Hong Kong sudah tidak otonom lagi karena semua berada di negara hukum China. Kita akan lihat ketegangan apakah akan berakibat kepada potensi rally emas selanjutnya. Karena ingat bahwa emas sangat sensitif terhadap keadaan geopolitik dan juga kebijakan moneter. Belum lagi dengan keadaan ketidakpastian. Technical View 28 Mei 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical View Gold 28 Mei 2020 per jam 12:24 waktu Indonesia bagian Barat. High 17.00 dan low 17.09 atau 17.05.20. Running price kini bertahan di 17.15.70. Artinya kita baru saja mendapatkan area break high di 17.17 dan sedikit tergelincir di 17.15. Oke, kemarin ternyata apa yang sempat kita uraikan, kalaupun misalkan Anda lihat di grafik yang saya share bahwa saya melakukan buy di area 17.05 ataupun 17.07, itu terkena stop loss di 17.98 atau 16.98 ya. Tapi juga kalau Anda perhatikan dengan tutorial ataupun video Gold Outlook untuk hari kemarin 27 Mei, saya juga sempat mengatakan bahwa ada pilihan lain alternatif buy area, yaitu di area second support atau di area support kedua di kisaran 95 ataupun 97. Ya, betul sekali, 1695 ataupun 1697. Mudah-mudahan Anda berhasil memanfaatkan kategori yang kedua tersebut, karena kalau Anda lihat di sini 27 Mei ternyata area low atau area terendah adalah 1693.60, lalu dia rebound sampai kurang lebih 1715.20. Ini bisa dilihat di grafik H1. Sangat jelas saat dia mengalami penurunan sampai 1693.60, bertahap dia kembali rebound 1703, lalu kemudian dia meskipun sempat tergelincir di 1699 ataupun 96, kembali lagi rebound dan rally terhenti di area kisaran 1715.20. Kurang lebih hampir mendekati area high di hari itu, yaitu 1715.80, meskipun tidak break high ya. Lalu di pagi tadi kita juga melihat area penurunan kurang lebih sempat tergelincir sampai 1705, tapi akhirnya dia berhasil mereda kekhawatiran market, lalu kemudian dia
bergerak naik sampai area resisten psikologis. Ingat, ini berada di kisaran psikologis resisten kita, di mana resisten psikologis kita berada di kisaran 17.15 ataupun 17.17, lalu juga ada 17.19, 17.21. Dan yang akan menjadi panduan kita untuk berikutnya, apakah rally akan berlanjut atau tidak, adalah dia harus survive di atas 17.21 ataupun 17.20 minimum. Karena kalau tidak, maka kemungkinan tergelincir akan kembali terjadi seperti yang dilihat dari grafik weekly. Weekly chart sebetulnya kalau misalkan dilihat akan ada potensi ditutup dengan penurunan. Ya, tapi kalau Anda lihat, kita zoom sedikit di sini, candlestick menunjukkan potensi candle area terendah di pekan ini atau setidaknya sampai hari Rabu dan Kamis pagi hari ini, dia sudah menyentuh area low di 1693. Tapi kalau kita lihat di pekan 10 Mei yang lalu, area terendah adalah 1691. Jadi ini kurang lebih sudah equal, ya. Dan bisa saja di akhir penghujung pekan ini atau di hari Jumat bisa saja dia ditutup dengan hammer candle seperti ini. Kalau ini yang terjadi, maka di pekan depan terbuka kembali untuk potensi kenaikan atau lanjutan rally. Itulah sebabnya di daily chart kebetulan kita sudah menemukan Dragonfly Doji di sini, di mana area penurunan di 2 hari yang lalu dan sangat signifikan meskipun tail yang terjadi tapi berhasil ditutup dengan Dragonfly Doji. Sehingga kemungkinan potensi untuk hari ini bisa saja akan terjadi atau membuka peluang untuk kembali naik. So, 17.20 itulah PR yang harus ditembus untuk hari ini. Kita lihat di grafik H4 sendiri, bagaimana outlook-nya. Kurang lebih ini yang kemarin saya ceritakan dalam video outlook kemarin. Ya, Anda bisa lihat di sini dia tembus sebetulnya. Tapi kalau lihat dari exchange ataupun extension dari triangle sebelumnya, ini bertepatan ya arealnya. Lalu kemudian dia juga sempat menyentuh tail dari support area triangle sebelumnya. Jadi ini masih merupakan area kuat dan lagi-lagi historical price sangat membantu kita untuk menentukan apakah areal tersebut termasuk level psikologis yang cukup kuat ataupun yang cukup fantastis atau tidak. Dan Anda bisa lihat tertahan, lalu kemudian dia rebound dan sekarang kembali lagi ke area ini. Tapi untuk kali ini, mohon maaf, saya langsung hapus saja untuk kategori falling wedge-nya karena diasumsikan gagal, dia sudah mengalami penurunan meskipun dia kembali lagi ke dalam. Tapi yang saya pikirkan adalah ini elliott wave yang sangat kecil, di mana ini adalah wave 1, wave 2, wave 3, lalu ini adalah wave keempat, dan ini adalah wave 5. So, elliott wave selesai, kita berhubung dengan area rebound dari A, B, C, elliott wave. Ya. Ini adalah A, berarti kita akan menantikan wave B-nya sebelum dia melanjutkan rally sebagai wave C. Yang saya pikirkan adalah kemungkinan pola wave B itu akan kemungkinan berada di kisaran historical price seperti ini. Karena saya lihat potensi 1706 ataupun 1705 itu adalah area yang sangat bagus. Meskipun kalau Anda lihat di sini ternyata dia sudah sempat bikin tail 1705. Jadi ini sebetulnya wave B-nya bisa saja sudah terbentuk atau kalau kita kategorikan ada kemungkinan potensi wave B akan terbentuk di malam hari. Berhubung dengan data GDP yang akan dirilis, saya rasa itu bisa saja terjadi, termasuk juga profit taking yang akan terjadi terlebih dahulu. Ingat, 17.17 ataupun 17.20 adalah PR dan juga mungkin saja akan menjadi resisten. Anda bisa lihat di sini areal resisten biru, historical price, bisa saja menahan terlebih dahulu, lalu kemudian dia koreksi, kurang lebih maksimum sampai 17.09 ataupun 17.05, lalu kemudian dia rebound kembali sebagai wave ke C. So, rekomendasi untuk hari ini saya lebih cenderung tetap menunggu area 17.09 ataupun 17.10 untuk kategori wave berikutnya. Saya asumsikan ada koreksi wave B dengan target kemungkinan 17.16.20 sebagai target pertama, lalu kemudian target kedua adalah 17.22.60. Stop loss kurang lebih kali ini di 17.01.00. Kita berjaga-jaga in case ternyata wave B gagal dan ini masih dalam pola penurunan. So, tetap berhati-hati. Tapi untuk medium term, saya masih tetap cenderung melakukan buy on dip di setiap level-level ataupun area psikologis. Kategori medium term dengan outlook medium term yang masih bullish dengan sokongan berita fundamental, stimulus ataupun paket kebijakan moneter, monetary easing. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.